Assalamualaikum saudaraku di mana berada. Ya Allah ya Gusti, kalau memang benar video ini ada bermanfaat untuk membasmi keangkara murkaan di muka bumi ini, ya Allah kabulkanlah. Aku membuat video ini dan berilah tahu seluruh hambamu yang mau membasmi keangkara murkaan di muka bumi ini. Dan bukalah hati dan pikiran seluruh saudara-saudaraku yang jadi korban maksiat kekajian iblis, yang menyerupai kiai, yang menyerupai dukun, yang menyerupai pendeta, yang menyerupai bisu. Wahai saudara-saudaraku kaum laki-laki yang memiliki suami, yang memiliki istri, mumpung ini hari puasa di bulan suci Ramadan, sudah saatnya kalian menjaga dan melindungi istri kalian dari kekejayaan manusia-manusia iblis, manusia yang udah dirasuki iblis ini. Apabila kalian menjalankan puasa, jangan puasa bisu, doanya gampang kok puasa itu. Jangan jalanin lagi puasa yang diajarkan pondok pesantren selama ini. Ini bagi orang muslim yang awam, orang-orang awam yang nggak ngerti sholat dikabulkan apa enggak, yang penting jalanin sholatnya 5 waktu, ya. Jadi puasanya gini, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat puasa di bulan suci Ramadan ini. Aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vitale seluruh kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis yang paling becik sekalipun, sing gauli istriku, nggak tahu gauli, yang ngawini istriku, yang ngocok istriku, ya, semuanya mau halus mau kasar tak kasih tahu biar paham semuanya. Yang gauli istriku, hancur leburkan ya Allah alat vitalnya, baik manusia, makhluk halus maupun iblis sekalipun. Hancur leburkan dan binasakanlah ya Allah, dan jadikanlah tumbal ilmu ingsun, gitu aja. Kalau enggak ya seperti ini aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat puasa selama 1 hari ini. Aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis yang gauli istriku kecuali aku sampai akhir zaman. Al-Fatihah. Lalu zikirnya itu selama kalian puasa tuh zikirnya bismillah, 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 terus 1 hari penuh kalau puasanya 1 hari nih. Kalau memang benar istrimu nanti selingkuh, nanti kontolmu terasa sakit. Kalau kalian nggak tidur, tapi kalau tidurnya nggak terasa, itu namanya jumpa sama Rasulullah. Jadi permintaan kita tuh dikabulkan, berarti istri kita itu memang digaulin orang kayak gitu. Kalau nggak digauli orang ya nggak ada rasanya, nggak apa-apa. Itu gitu loh. Jadi nggak ada nikah cerai terus. Istrimu kabur ya biar aja dikocok sama terong. Gitu. Jadi semua orang yang gauli nanti mati semua. Jadi nggak ada orang nikah cerai, nggak ada wanita tata harta, itu nggak ada. Nggak ada lagi perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau punya anak gadis ya kayak gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hancur lebur. Aku niat berpuasa selama 1 hari penuh ini. Aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vitale kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis yang gauli anakku kecuali suaminya. Gitu. Biarkan anak gadismu itu digauli sama suaminya gitu loh. Jadi kalau digendam-gendam sama laki-laki yang udah memiliki katanya ilmu pengasihan, yang udah ditempeli iblis itu, dia akan hancur, akan mati. Ini nggak bisa ditangkal, ini nggak bisa diobati sama dukun, sama kiai, nggak bisa. Karena minta sama Allah langsung. Gitu loh.
Terus perempuan yang nggak mau, ini kalau perempuan yang nggak mau, istilahnya nggak ada yang ngasih pagar, dipagarin sendiri. Jadi perempuan itu supaya nanti kalau digendam sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab hanya akan dihancurkan ragamu. Jadi di puasanya itu juga seperti itu, jangan sampai bisu puasanya, nggak ada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur leburkan ya Allah kaum laki-laki yang gauli hambamu ini terkecuali suamiku. Baru zikirnya bismillah, 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 bismillah. Gitu. Jadi nggak ada pemerkosaan, pemerkosaan nggak ada. Gitu loh. Jadi cukup kalian tuh zikir bismillah minta sama Allah. Jadi selama puasa 1 hari penuh itu zikirnya bismillah, bismillah, bismillah. Kami bayangin. Siapa yang gauli aku kecuali suamiku, so, kecuali belahan jiwaku, hancurkanlah ya Allah alfitannya dan binasakanlah jadi kayak gitu. Baru zikirnya bismillah, bismillah selama 1 hari penuh. Selama kalian menjalankan ibadah puasa. Jadi apabila kalian itu nanti digendam sama laki-laki iblis ini tadi yang diajarkan sama pondok pesantren, diajarkan sama dukun itu, mati laki-laki ini. Jadi nggak ada artinya laki-laki itu kalau anak kandungnya sendiri dibuang-buang. Karena kaum laki-laki berbuat maksiat itu dosanya bunuh anak kandung sendiri. Gitu loh. Jadi jangan takut kalau ada perbuatan maksiat lagi enggak. Jadi nanti enggak ada orang yang orang yang jual beli manusia ini lagi tempat-tempat bordil pelacur-pelacur itu enggak ada lagi. Dukun-dukun cabul, dukun apa itu enggak ada, mati semua nanti dukun kiai yang mau nyabulin kayak gitu mati semua. Ini nggak bisa diobati, nggak bisa ditangkal oleh siapapun. Nggak bisa ditangkal sama pagar diri sekuat apapun sama yang diajarin kiai, diajarin dukun itu nggak ada. Pasti hancur. Karena kita mintanya sama Allah. Makanya janjikannya bismillah, bismillah Allah Maha Pengasih. Ditirakatin. Dengan begitu nanti nggak ada lagi ilmu-ilmu spiritual apa itu nggak berguna semuanya itu nanti. Jadi kalau kita ini semua itu kejahatan, kejoliman itu ya gara-gara ilmu-ilmu spiritual, gara-gara kayak gitu-gituan. Hancurnya rumah tangga Pak Rois dulu juga kayak gitu. Ya gara-gara digendam, Pak Rois pergi kerja. Dulu kan ceritanya Pak Rois nyopir nih. Nah, istri Pak Rois diajarin kayak gitu, diajarin makan narkoba, digendam kayak gitu kan. Nah, uangnya diambil semua sama laki-laki itu ya. Gue bilang ajaran-ajaran sesat, ajaran iblis itu tadi. Jadi suaminya ini kalau istrinya itu udah dimasukin iblis itu, suaminya itu untuk tumbal. Jadi dia itu senang-senang sama laki-laki yang udah masang susu, masang kayak gitulah, badannya udah disusupin kayak gitu. Jadi saya harap ini boleh dibuktikan gitu. Jadi jangan hanya diam aja puasanya, ditujukan. Puasa itu ada tujuannya. Kalau punya rumah tangga ya kayak gitu, punya anak gadis ya digitukan. Supaya anak gadis kita ini nggak dicelakai orang, nggak dicelakai orang-orang yang udah masang-masang dajjal atau iblis ini. Jadi nggak ada yang namanya hamil sebelum nikah itu nggak ada. Jadi ya biarkan dinikahi digauli sama suaminya. Gitu loh. Jadi dengan begitu nggak nikah cerai terus. Karena kemampuan gaib orang-orang Jawa pondok pesantren apa itu nggak ada yang tahu kalian. Yang awam ini nggak ada yang tahu. Kalau PKI itu yang seperti apa kalian juga nggak tahu ya itu tadi komplotan Habib Rizik itu tadi yang selalu ngomongkan penistaan agama ini itu nyimpang semua itu perbuatan maksiat semua itu gudangnya maksiat itu cuman dia pura-pura aja.
Gitu loh, pula-pula orang muslim. Makanya coba aja sekarang kalian punya suami, punya istri, pagarin kayak gitu. Punya istri pagarin. Jadi istri kalian itu asal ada laki-laki yang gendam dia, mati, dia balik lagi sama kita. Jadi nggak hancur rumah tangga kita. Seperti itu. Jadi jangan puasa itu jangan diam aja, yang nggak ada manfaatnya. Nggak ada untungnya kalian diam. Jadi nggak ada istrimu ini pengalaman Pak Rois ya, yang selama ini Pak Rois apa yang dibilang topong rame itu tadi. Ada nih laki-lakinya kaya, banyak ini orang-orang yang kaya-kaya itu. Ya kan? Karena kayanya kaya bodoh, ada yang toke sawit, ada pokoknya orang kaya lah. Garisnya kayak gitu. Ya itu digigit semut mati. Digigit semut mati yang kalian bilang gigit semut mati ini tadi. Jadi laki-lakinya itu dibunuh secara halus. Istrinya ini udah mati. Padahal sore ini laki-laki ini tadi, toke sawit ini tadi contohnya lah sebagai contoh lah. Toke ini tadi masih sehat, masih nimbang sawit, masih apa, masih aktivitas seperti kita ini. Biasa kaget. Tiba-tiba dengar besok pagi udah meninggal dunia. Nah itu loh. Jadi istrimu itu pasang aja seperti itu. Jadi percuma kalian jadi orang kaya, tapi kalau istrimu kau pergi, istrimu digauli sama preman-preman ini tadi. Gitu loh. Ya cara buktikan sekarang kayak gitu. Gitu loh. Kalau bukti nyata ya susah. Karena orang-orang itu jalankan dajjal atau iblis ini kan secara halus. Kalau mau tentram negaramu ini tadi ya jangan sampai wanita tata harta gitu loh. Nah, wanita tata harta kan repot. Jadinya ini repot. Urusannya ini repot. Nggak dukunnya, nggak kiainya, yang ngerti dunia spiritual semuanya jurusnya ke situ semua. Buat ilmu pengasihan jurusnya maksiat semua. Sementara kaum laki-laki berbuat maksiat bunuh anak kandung sendiri. Yang jadi anak air mani bukan air susu. Sementara orang-orang yang udah dirasupin iblis ini tadi selalu memanfaatkan perempuan. Karena perempuan itu makhluk yang paling lemah. Makanya kita jadi laki-laki harus bisa menjaga dan melindungi keluarganya. Nah, kalau istri kita kabur dari kita, dia mau lari ke sana, ya biarin aja. Toh nanti kembali lagi. Kalau udah nggak ada laki-laki yang gaulin. Kan seperti itu. Makanya negara kita ini katanya aja negara muslim. 90%. Tapi buktinya apa? Nol kan? Dari Sabang sampai Merauke tempat bordir di mana-mana. Bahkan di hotel, di tengah kota, di desa. Perselingkuhan di mana-mana. Ini yang sering ditengok lagi sama Pak Rois, sama kawan-kawan Pak Rois itu. Kerja bangunan, suaminya pergi dinas, istrinya digauli sambil berdiri di kamar mandi. Gila nggak seperti itu? Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala itu mengasih tahu sama Pak Ros itu seperti itu. Jadi nyata. Kita melihat itu dari kawan sendiri, nyata seperti itu. Makanya iblis ini tadi paling suka merusak rumah tangga orang. Jangankan kaum Hawa zaman sekarang yang udah carut marut. Siti Hawa aja yang istrinya Nabi Adam aja diajak selingkuh. Gimana? Makanya ajaran tauhid, ajaran ilmu ini, ilmu itu Allah.
Ilmu apaan? Semua ilmu ya dibuat maksiat. Jarang orang yang nggak mau berbuat maksiat itu jarang. Pak Ros belum menemukan orang yang memiliki spiritual, yang katanya spiritual tapi nggak berbuat maksiat, ini kaum laki-laki ini jarang. Nggak dukun, nggak kiai, jarang. Belum pernah nemukan Pak Ros. Apalagi kiai yang rambutnya gondrong-gondrong itu, alah. Dia itu cara, itu ya ilmu-ilmu orang itu aja, kelompok-kelompok orang itu aja, orang awam cuman disakitin. Kayak gitu loh. Disakitin nanti berobat sama dia. Orang diam-diam dibuat pingsan, nanti berobat sama dia ngasih amplop. Nah kayak gitu. Makanya para kiai itu kalau sakit jangan lari ke dukun. Nah, kan selalu nyalahkan dukun kan. Bawa aja ke kiai atau ke dokter. Nah itulah tipu dayanya Dajjal itu. Banyak kok yang jadi korban kiai-kiai Dajjal ini. Di Jawa aja banyak kok. Orang kaya dideketin, dinikahi, digendam, habis hartanya tinggal lari, itu banyak yang seperti itu. Jadi kaum hawa yang masih normal, masih sadar, mintalah sama Allah. Ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki yang gauli aku kecuali suamiku atau belahan jiwaku yang benar-benar bertanggung jawab sama hambamu ini ya Allah. Dan binasakanlah. Nah, laki-laki yang nggak kanggung gawe biar aja mati. Nggak ada yang bisa ngobati. Kalau dihadapkan sama Allah zikir bismillah. Untuk Pak polisi, Pak tentara, Pak pejabat kalau punya istri ya digituin. Nanti kalian pergi dinas, istrimu nggak digauli laki-laki dajjal. Gitu loh. Ajaran-ajaran Habib Rizik itu sangat mengerikan, tapi tetap hancur sama dihadapkan sama Allah tetap hancur. Nggak ada yang bisa ngalahkan kita menghadap sama Allah itu caranya dia zikir bismillah sambil puasa. Ini untuk Pak polisi, Pak tentara harus seperti itu. Jadi kalian pergi dinas, kalian pergi perang, istrimu itu akan selalu menanti kalian. Bukan kalian pergi perang, kalian pergi dinas, istri kalian itu digauli sama orang lain, laki-laki lain. Karena nggak nampak mata ya nggak apa-apa. Nah ini kan udah sengsara nanti hidup kalian itu. Kalian bela negara, tapi istrimu untuk giliran preman-preman ini. Karena kalian nggak tahu wujud iblis lah, tak suruh buat kayak gitu. Gitu loh. Ini mumpung bulan puasa yang jalani puasa, pagerin istri kita sendiri-sendiri. Jadi ajaran-ajaran sesat itu apabila merusak rumah tangga kita hancur. Dengan begitu nanti orang mau berbuat maksiat, laki-laki yang mau gauli istri orang itu pasti berpikir ulang. Wah jangan-jangan nanti udah pahit kemaluan perempuan ini. Nah seperti itu. Habis gauli enak enggak, hancur alat vitalnya gitu loh. Jadi ini kalian jalanin. Kalau ada yang apa karena video Pak Rois ini, Pak Rois buat YouTube ini baru sedikit yang nonton, apabila ada yang nonton langsung sebarin biar nolong orang lain gitu loh. Jadi caranya menghancurkan kemaksiatan di muka bumi ini ya seperti itu. Kayak TKW itu saudara-saudara kita yang pergi ke luar negeri itu kalau memang dia kerja cari duit ya biar cari duit betulan bukan nyari penyakit gitu loh. Bukan jadi pelayannya orang luar negeri gitu loh.
Kan banyak tuh yang jadi korban perbuatan maksiat di luar negeri sana, nggak di Arab, nggak di Hong Kong, nggak di mana aja. Hmm. Nah, itu kalau istrimu itu meninggalkan kalian, pergi ke Hong Kong, pergi ke Taiwan, pergi ke Malaysia, pasang kayak gitu. Biar aja mati semua laki-laki. Gaulin perempuan sembarangan. Nah, kayak gitu. Jadi coba zikir Pak Ros itu coba. Nanti akan jumpa Rasulullah. Rasanya itu jumpa di alat vital kita. Kayak mana sakitnya alat vital kita waktu istri kita digauli ya di sana seperti itulah. Tapi kita sembuh karena mati gitu loh. Jadi supaya nggak ada lagi perbuatan-perbuatan maksiat, supaya nggak ada lagi pelacur-pelacur di negeri kita ini. Bahkan kalau perlu di seluruh bumi kayak gini. Itulah cara Pak Rois menyelamatkan seluruh umat ini tadi. Terus menyelamatkan kaum laki-laki supaya nggak berbuat maksiat. Karena kaum laki-laki berbuat maksiat itu dosanya bunuh anak kandung sendiri. Karena yang jadi anak itu air mani bukan air susunya. Di tanah Jawa itu gara-gara orang pada tersesat, orang pada sengsara itu ya gara-gara maksiat kayak gitu. Itu yang dilihat Pak Rois itu seperti itu. Enggak di Jawa aja, gara-gara perguruan-perguruan kayak gitu di mana-mana itu ya akhirnya kayak gitu. Enggak Banyuwangi, enggak Jawa Tengah, enggak Jawa Barat, enggak dari Bali sana sama aja. Masalah banyak sih kawan Pak Rois ngasih tahu kalau mau cari penghasilan tuh di Banyuwangi, kalau mencari penghasilan no di Bali, mencari penghasilan no di suku Baduy. Nah, banyak. Itu loh. Nah, penghasilan itu pasti larinya mau nggak mau tetap berbuat maksiat gitu loh. Jadi kaum laki-laki yang ditinggalkan istri, tutup aja istrinya seperti itu. Dia pasti kembali sama kita. Kalau enggak, memang tahan. Enggak laki-laki, enggak perempuan aja, enggak laki-laki aja yang enggak tahan. Enggak hubungan badan. Perempuan pun juga kepengen hubungan badan. Jadi sama-sama membutuhkan. Jadi kaum laki-laki harus bisa menjaga dan melindungi istrinya gitu loh. Gara-gara istri kita digendam, dibawa lari kayak gitu tadi tuh. Akhirnya dijual sama preman ini. Jual di tempat bordir. Banyak yang seperti itu. Jadi orang awam itu hanya dibodoh-bodohi sama orang-orang yang udah belajar-belajar kayak gituan. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disambung di video berikutnya. Kalau kurang paham tulis di kolom komentar.